uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu juga, data normal memiliki bentuk kurva yang sama, yaitu bell kurva. Metode chi-square dalam uji normalitas. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Rumus untuk mencari metode chi-square yaitu x kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat per EI. Dengan keterangan x merupakan nilai x, OI merupakan nilai frekuensi observasi, EI merupakan nilai frekuensi expect atau harapan. Luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N atau total frekuensi, itu PI dikali N. Dan N merupakan banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Selanjutnya nilai z-score dalam uji normalitas. Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka z-score-nya akan bernilai positif. Sedangkan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka z-score-nya akan bernilai negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Rumus untuk mencari nilai z-score yaitu z sama dengan x bar dikurang mu per sigma. Dengan keterangan x bar merupakan nilai rata-rata yang diamati atau skor mentah. Mu merupakan rata-rata populasi, sigma merupakan standar deviasi populasi, dan z merupakan z-score atau nilai bakunya. Prosedur untuk menghitung uji normalitas. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Seperti HO merupakan data distribusi normal dan HA merupakan data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, membuat tabel bantu untuk menyajikan data dan menentukan taraf nyata atau A. Yang ketiga, untuk mendapatkan nilai chi kuadrat tabel rumus untuk mendapatkan nilai chi kuadrat tabel dibagi rumus chi kuadrat x kuadrat tabel, yaitu x kuadrat tabel sama dengan x kuadrat df kali alpha. Dengan df merupakan derajat kebebasan atau K kurang 3, dan K merupakan banyak kelas interval, dan A merupakan level signifikan, yaitu 5% atau 0,05. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik, yaitu mencari nilai z-score dan chi kuadrat. Yang kelima, menentukan kriteria pengujian hipotesis dengan syarat HO ditolak jika x kuadrat hitung lebih besar sama dengan x kuadrat tabel. Yang kedua yaitu HO diterima jika x kuadrat hitung lebih kecil dari x kuadrat tabel, dan memberikan kesimpulan. Selanjutnya, uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas. Yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus seperti yang tertera pada layar. Yang kedua, mencari F hitung dari variansi X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Yang ketiga, membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F. Dengan syarat, yang pertama, untuk variansi terbesar adalah DK pembilang, yaitu N kurang 1. Yang kedua, untuk variansi terkecil adalah DK penyebut, atau N kurang 1. Yang ketiga, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti bernilai homogen. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti tidak homogen. Langsung saja kita mencari uji normalitas dan homogenitasnya dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada datanya. Langsung saja kita ke menu analis, terus deskriptif statistik.
explore. Nah, di sini nilai ini kita pindahkan ke kolom dependent list, lalu metode kita pindahkan ke kolom factor list, lalu klik plots. Di bagian kolom box plotnya kita pilih none, lalu kita klik normality plot with test. Selanjutnya di bagian kolom spread PAS level with 11 test ini kita pilih power estimation, lalu continue, lalu klik OK. Nah, data tadi untuk mencari nilai uji normalitasnya dan homogenitasnya. Nah, ini merupakan gambaran dari uji normalitasnya. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitas. Di sini diketahui bahwa nilai signifikannya itu 0,123. Seperti yang kita ketahui bahwa jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka nilai ekspos dan penemu ini merupakan uji normalitas. Dan untuk homogenitasnya begitu juga, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka ini merupakan homogenitas atau homogen. Sekian presentasi dari saya, dan kurangnya saya